Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz bisa selaku direktur sekolah, Ustaz semuanya yang akan dihormati semuanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. 2 pekan yang lalu, Ustaz dan Saudara, ketika anak-anak mengikuti kelas meeting itu ada sela-sela yang saya masuk kelas 3, ya khususnya kelas 3A. Untuk mengisi waktu menunggu rapor itu saya diantaranya memberikan kertas kosong kepada anak-anak untuk menuliskan apa sih yang diharapkan dari saya supaya pengajaran saya itu lebih bisa diterima. Di antara yang ditulis itu begini, Ustaz, kalau ngasih tugas itu jangan banyak-banyak. Terus kalau saya terlambat masuk kelas, Ustaz jangan ngegas. Padahal saya, menurut saya sudah sangat lembut jadi kelas tidak kenal yang bilang begitu. Terus disambung lagi begini, saya kan ingin Ustaz masuk surga. Wah ini kalau masih tugas banyak bisa masuk neraka ini kan. Cuma baiknya ditutup begini, saya juga ingin Ustaz bisa naik haji. Doakan ya Ustaz, saya dan keluarga saya bisa segera naik haji. Ini menurut saya bukan hal yang biasa ini. Ini ada sebuah value atau nilai-nilai yang hal-hal banget menurut saya. Kenapa? Enggak cocok dengan saya, tidak setuju, tapi masih mendoakan bisa naik haji, mendoakan bisa naik surga. Dan guru-guru ini, teman-teman semuanya juga begitu. Walaupun ada polisi kepala sekolah, atau polisinya direktur atau direksi yang sekiranya tidak cocok, itu tetap mendoakan masuk surga, tetap mendoakan masuk surga. Itu saya kira penting. Itu apalah banget, mengapa? Tidak cocok boleh, rame boleh. Tapi ketika sebuah polisi sudah diputuskan, ayo kita jalankan. Masalah ada masalah, yang lain ada permasalahan, kita evaluasi bersama dan kiranya pembuat kebijakan atau polisi itu tidak akan menutup mata atau menutup hati untuk melakukan evaluasi. Saya kira itu penting. Mengapa? Karena kita ini, kalau nanti masing-masing ini berjalan sendiri-sendiri, punya target sendiri-sendiri, itu nanti tidak akan bisa mencapai goal yang dicanangkan. Ini saya tidak mengajari ya, ini mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Saya ngajar di kelas 3 ya, kelas 3. Kemudian sebelum Ramadan itu saya bertemu dengan seorang wali murid. Kebetulan pas masih di rumah saya ada pengajar Nurul Masjid yang sebelum kali itu, beliau pas sholat di masjid perumahan saya. Beliau itu bilang saya begini, Pak Siti, saya dipegang pundak saya. Saya ingin kalau ketemu dengan itu masih ingat Ustaz. Kenapa Pak? Ustaz pernah bilang, ya di Al-Falah ini kami memuliakan Al-Quran, Pak. Insya Allah seberapa derajat kita memuliakan Al-Quran, insya Allah kemuliaan Al-Falah itu ya seberbanding lurus dengan itu. Saya sampai bilang, waktu itu saya ingat, saya hampir lupa sebenarnya. Beliau nyampaikan ke saya, tak saya ingat-ingat baru saya ingat itu ternyata waktu di Masjid Umar itu, waktu SD masih ngungsi ya di sana. Ini saya kira sesuatu yang sederhana apa yang saya sampaikan, tapi ternyata tetap diingat-ingat. Dan saya kira ini penting juga. Maka dari itu kita tetap menjaga dan mengamankan serta mengawal value atau nilai-nilai yang sangat mulia, yang bisa menginspirasi kita, yang itu akan menjahit kerawanan kita untuk berfriksi. Itulah yang akan menyatukan kita. Insya Allah nilai-nilai itu kalau kita pertahankan,
saya ingat kembali seberapa kita memuliakan Al-Quran, ya sebesar itulah Al-Falah ini akan dimuliakan. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga semuanya. Dan alhamdulillah tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan itu di ruang guru, saya kalau ngaji keliru ditegur langsung oleh Ustaz Zainal, Ustaz Jupri, sangat peduli dengan itu. Kalau kita belum ngaji diingatkan. Jadi alhamdulillah saya masuk di ruang guru putra itu, alhamdulillah tidak sepi dari tadarus Al-Quran. Saya sangat senang sekali karena kita biasanya akan terbawa. Lingkungan itu seperti apa kita akan terbawa. Itu saya kira untuk kita jaga bersama. Kemudian kita ingat wasiat para pendiri, para tokoh-tokoh atau pelopor lembaga pendidikan Al-Falah. Kita sering diingatkan dulu ya oleh Ustaz Juhadi. Ini bukan jargon saya kira, tetapi memang berat. Kita bisa melaksanakan ya 70%, 80% itu sangat bagus. Benar kata Al-Quran, benar kata kita, salah kata Al-Quran, salah kata kita. Itu saya kira wasiat dulu, itu perlu kita jaga. Ya, ini sebuah value, ya value. Dan saya merasa bahwa kekayaan hakiki atau kekayaan yang sesungguhnya lembaga pendidikan Al-Falah itu bukan hanya di gedung atau fasilitas belajar ya, atau fasilitas yang sangat mewah atau memadai. Itu penting, tapi ada yang juga penting, yaitu kita harus menjaga value kekompakan, ya, kemudian value semangat juangnya, keikhlasan. Saya masih melihat teman-teman itu, saya melihat dari indikasi selama saya bergaul itu, insya Allah keikhlasan itu masih sangat besar. Mengapa? Karena saya sering ngobrol-ngobrol, ya saya, ya teman-teman yang di SD itu, ternyata sama. Pada detik ini pun kalau ditanya gajimu berapa di Al-Falah, itu banyak yang tidak ingat. Bahkan kisaran berapa itu tidak tahu. Ya alhamdulillah cukup ya. Insya Allah itu karena barokah ya. Karena barokah. Gaji kecil boleh, tapi barokahnya tidak terbatas. Insya Allah. Ya. Saya ingat tahun 95 itu ketika masuk di Al-Falah, itu memang suasana itu kohesi atau ikatan antar pegawai dari pimpinan kemudian anak buah itu memang betul-betul kuat. Saya ingat kalau hari Rabu pukul 6.04 itu kumpul di ruang utama Al-Falah dari Selasa itu bergantian memberikan, mengingatkan atau ya semacam tausiah singkat itu. Ya kabit ya para guru biasa, mungkin Ustaz Narno juga masih ingat insya Allah. Pak Jupri, itu tradisi-tradisi yang mesra seperti itu, ya, yang enak dan sangat efektif untuk membangun komunikasi itu. Ya. Itu sebuah nilai yang memang juga kita harus jaga, tetapi dalam praktek pelaksanaannya itu kan boleh berbeda sesuai dengan kondisi sekarang. Sekarang banyak anak muda yang potensial di Al-Falah, guru-guru hebat. Ini juga perlu dijembatani supaya tidak ada gap antara angkatan tua sama angkatan muda. Ya, kalau enggak nanti saling curiga. Sehingga guru-guru muda itu kalau mau ke kantor yang di situ posnya guru-guru tua atau senior, tampaknya ada yang suka. Ya mungkin karena suka, mungkin kan gap paradigma itu ada, mesti ada. Itu menjadi, saya kira ini bisa difasilitasi. Ya semacam ini, kalau nggak sebesar ini, kalau nunggu sebesar ini kan lama, mesti setahun sekali. Ya mungkin ada ngobrol atau ngopi bareng apa. Mungkin dalam di jenjang itu mungkin bisa ada beberapa kelompok, yang kelompok itu nanti di rolling
Saya kira komunikasi-komunikasi yang informal seperti itu lebih efektif daripada komunikasi yang formal yang sangat membatasi kita untuk saling curhat. Itu saya kira penting. Dialog harus seperti itu. Jadi saya tidak bermesra-mesra dengan romantisme masa lalu, tapi saya mengingat kembali dan merefleksikan tampaknya ada value-value yang itu mungkin ada mulai pudar saja, mungkin perlu dicas kembali. Setelah itu dan tadi pagi disampaikan oleh Pak Dusa ya, jadi kejayaan Al-Falah harus direbut kembali karena memang tampaknya ada pasang surut ya, kita rebut kembali. Caranya bagaimana? Yaitu tadi di antara kita pertanyakan dulu, kemudian kita realisasi dan ejawantahkan dengan sebuah program yang nilai-nilai itu tetap bisa kita pertahankan. Saya kira itu penting. Kemudian yang sebagai penutup ya, ada sebuah nilai yang tampaknya juga agak mudah. Ini bukan salah menyalahkannya, tapi ini kan perlu kita sampaikan, barangkali nanti bisa menjadi pertimbangan sehingga polisi atau kebijakan itu bisa lebih efektif lagi. Kita pernah merasakan kemesraan hubungan erat dengan orang tua siswa. Tadi yang disampaikan Yusa itu betul. Kita punya berapa? 600 atau 700 kali ya, sekitar itu. Itu kalau puas dengan layanan kita, komunikasi enak, ada kedekatan hati, tidak hanya transaksi antara penjual dan pembeli, ada hubungan emosional. Insya Allah itu bisa. 700 orang itu akan jadi marketing kita semua. Jadi kita pernah mengalami ketika para petinggi Jawa Timur atau Surabaya yang pindah dari daerah lain yang masuk ke Surabaya, itu kan sering kita dapat cerita. Masukkan ke Al-Falah saja itu sudah bukan yang biasa. Kita juga pernah mengalami ketika anak-anak mau kegiatan keluar sekolah sama-sama. Itu kita sudah siap anak berangkat. Itu sudah sedikit orang mendatangi kita yang buru-buru. Ustaz titip anak saya ya. Ya tentu saja panitianya kan sudah. Hal seperti itu, kedekatan seperti itu. Ada juga kan yang mengungkapkan sampai hari ini pun masih ada orang tua yang sangat fanatik terhadap Allah. Kalau nggak Allah enggak, kan masih ada. Dan jumlah yang seperti itulah yang kita harapkan nanti akan semakin banyak. Jadi perlu ada hubungan yang erat, komunikasi tidak hanya formal, kemudian ada hubungan emosional dalam arti positif yang perlu kita tumbuhkan lagi. Mengapa? Karena dulu ini bukan mengenang atau bermesra-mesra dengan romantisme masa lalu. Mengapa ketika gedung sekolah yang di Jalan Taman Mayangkara itu hanya rumah biasa, dipetak-petak, ya, tapi siswa yang didaftarkan atau orang tua yang benar mendaftar itu sampai kita tidak bisa menampung. Mengapa itu kita perlu cari? Itu kan dulu kan? Iya, tantangannya beda. Iya, karena tantangan berbeda itu kita harus mencari terobosan yang berbeda. Yaitu kita dengan ngopi, dengan ngobrol, membakar jagung atau apa, kita bisa ngobrol-ngobrol. Kita tidak tahu yang kalau misalnya ada 10-20 pegawai yang ngobrol, mungkin 1-2-3 itu akan punya usulan yang luar biasa dan sekaligus menjadi doa yang akan didengar Allah. Insya Allah. Yang mudah-mudahan. Saya kira itu saudara sudah 15 menit ya. 15 menit. Al-Falah ini adalah kapal besar. Kemudian juga di belakang di situ itu tidak hanya pegawai yang naik itu, tapi juga keluarga pegawai yang jumlahnya antara 400 sampai 500, 450 sampai 500 orang keluarganya. Sehingga Allah memberikan rezeki itu di antara melalui Al-Falah. Itu sudah kita jaga. Jangan sampai Al-Falah ini karam karena bocor ke tempat sendiri. Jadi harus punya teman-teman itu kita jaga. Ya, tadi Ustaz bilang, Ustaz bisa. PMB itu nyawa kita.
Lalu ngomong macam-macam pengen enggak kan tutup lah. Alhamdulillah. Ukurannya adalah BMP. Oleh karena itu sekali lagi mari kita jaga Universitas Surabaya. Ya, ilmu yang mulia yang baik itu kita pertahankan dan mari kita bisa menempatkan diri. Ya. Kalau sudah kursi, masukkan boleh. Ya. Kalau ada masalah, supaya kapal ini enggak bocor, enggak karam, bahas di dalam, jangan ngomong di luar. Ya. Saya kira itu, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di kita semuanya. Sebuah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.